Kesultanan Palembang Darussalam adalah kesultanan yang melanjutkan kerajaan Palembang setelah memisahkan diri dari kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam, Undang-Undang Ketatanegaraan serta hukum adat diatur dalam Kitab Simbur Cahaya. Kitab ini ditulis oleh Ratu Sinuhun, istri Pangeran Sing Ingkenaya sebagai Sultan Palembang. Nama desa Sungai Rengit tercatat dalam Kitab Simbur Cahaya sebagai salah satu dusun Tuo di marga Talang Kelapa. Maka sistem pemerintahan desa Sungai Rengit mengikuti ketentuan pada Kitab Simbur Cahaya, yakni dipimpin oleh seorang Krio. Pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia hingga sekitar tahun 80-an, tidak terlalu banyak perbedaan pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa. Meski kemudian desa Sungai Rengit secara administratif masuk ke dalam Kabupaten Musi Banyuasin, barulah pada tahun 90-an Krio diganti sebagai sebutan kepala desa. Selanjutnya terjadi pemekaran wilayah di Kabupaten Musi Banyuasin dan terbentuklah Kabupaten Banyuasin berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002. Desa Sungai Rengit menjadi bagian dari Kabupaten Banyuasin berada di Kecamatan Talang Kelapa. Memiliki banyak anak sungai merupakan potensi alam yang dimiliki desa Sungai Rengit. Dan keberadaan sungai-sungai inilah pada kemudian membentuk tradisi budaya tersendiri yang khas di daerah ini. Contohnya budaya sungai seperti aktivitas mencari nafkah, transportasi sungai, pemanfaatan hasil alam, dan sebagainya. Aktivitas mencari nafkah di sungai atau di sepanjang pinggiran sungai seperti menangkap ikan dan mengambil daun nipah, ada cukup beragam alat penangkapan ikan tradisional yaitu bubu, pengilar, dan tangkul. Seiring kian membaiknya sarana transportasi darat serta interaksi sosial, kehidupan sosial budaya, desa Sungai Rengit juga ikut berkembang. Dari data kependudukan kantor desa Sungai Rengit tahun 2017, tercatat bahwa profesi di bidang perkebunan masih mendominasi, baik penduduk yang memiliki lahan perkebunan sendiri maupun yang bekerja di perusahaan perkebunan. Dua komoditas perkebunan unggulan desa Sungai Rengit yaitu karet dan kelapa sawit. Penduduk asli desa Sungai Rengit adalah bersuku Palembang, sebagaimana sejarah keberadaan desa ini, sehingga sistem kehidupan sosialnya bisa dikatakan sama dengan masyarakat Palembang Bingen. Ada beberapa adat dan tradisi yang masih berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat desa Sungai Rengit. Di antaranya adalah bahasa dan panggilan di masyarakat. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Palembang sebagaimana tertera dalam Kamus Bahasa Palembang asli yang digunakan oleh para keluarga Kesultanan Palembang Darussalam. Perlu dibedakan adalah bahasa Palembang yang dimaksud di sini bukan bahasa Palembang yang sekarang dikenal secara umum dengan mayoritas kata menggunakan konsonan O seperti biaso, dari mano, kemano, mato, dak papo, dan lainnya. Masyarakat desa Sungai Rengit pada kondisi awalnya merupakan pemukiman penduduk di pinggiran sungai, maka konstruksi rumah berupa rumah panggung, mirip rumah limas Palembang. Hanya saja bagian bawah rumah dibiarkan kosong atau tidak difungsikan. Beberapa rumah panggung yang dibangun di awal keberadaan desa Sungai Rengit masih berdiri dan digunakan secara turun-temurun. Salah satu mata pencarian masyarakat desa Sungai Rengit adalah membuat atap nipah. Meskipun awalnya menganyam daun nipah adalah salah satu mata pencarian penduduk, namun kini menjadi bagian dari tradisi yang terus dipertahankan. Keahlian menganyam nipah perlu diwariskan ke generasi selanjutnya agar tidak pernah punah. Di desa Sungai Rengit sendiri permintaan atap nipah masih cukup banyak.
Walaupun tidak digunakan lagi sebagai pilihan utama untuk atap rumah, namun ada banyak kegunaan atap nipah, semisal atap pondok kebun, atap kandang hewan, atap pos ronda atau saung, dan sebagainya. Salah satu tradisi unik masyarakat Desa Sungai Rengit adalah kegiatan bekarang. Bekarang merupakan tradisi masyarakat Desa Sungai Rengit untuk menangkap ikan secara bersama-sama. Ritual tahunan dalam rangka panen ikan dilakukan di musim kemarau saat banyak aliran sungai mulai kering. Biasanya air sungai sebatas dada orang dewasa, bahkan lebih. Sering ketinggian air sungai hanya sebatas pinggang atau lutut saja. Dengan air sungai yang mengering, beberapa bagian terdapat sisa-sisa genangan air serupa lubuk. Inilah tempat menangkap ikan secara mudah. Semua penduduk, tua muda, laki-laki, perempuan ikut ambil bagian turun ke sungai untuk mengambil ikan menggunakan bermacam-macam alat sederhana seperti saringan, ember, atau baskom. Karena banyaknya penduduk yang mengubek sungai, maka ikan yang naik ke permukaan atau pingsan. Ada puluhan jenis ikan yang hidup bebas di sungai, diantaranya ikan sepat, ikan baung, gabus, tapa, patin, toman, belido, lais, selontok, tebakang, seluang, betok, dan juga udang. Jika sedang beruntung, satu orang bisa mendapatkan ikan hingga 1 baskom besar. Jika tidak, masih bisa mencukupi untuk makan sekeluarga. Pengelolaan ikan hasil bekarang juga masih sangat tradisional. Selain dimasak langsung, dibuat ikan asin, resep, bekasem, dan juga terasi.